Karena sudut pandang seseorang, saudara dan saya akan menentukan bagaimana saudara dan saya bereaksi. Akan menentukan bagaimana saudara saya dan saya bersikap. Ya, ketika Anda selaras dengan Tuhan, maka reaksi-reaksi saudara, respon saudara, pemahaman saudara dalam menjalani kehidupan ini akan sesuai dengan Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya Anda semua dalam keadaan baik tentunya. Bersama saya Leonardo Syamsuri, kali ini dalam episode kali ini saya akan berbicara tentang iman dan perspektif. Faith and perspective. Perspektif atau sudut pandang adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena sudut pandang seseorang, saudara dan saya akan menentukan bagaimana saudara dan saya bereaksi. Akan menentukan bagaimana saudara saya dan saya bersikap. Bagaimana saudara dan saya berkomunikasi. Sudut pandang Anda, sudut pandang saya bisa menyebabkan komunikasi kita menjadi masalah. Perspektif juga sangat menentukan dalam pengambilan keputusan kita, saudara. Bahkan di dalam perspektif kita bisa, dalam proses berpikir kita bisa jadi salah atau benar. Oleh karena itu penting sekali kita membahas perspektif. Tentunya di sini yang saya bicara adalah perspektif Tuhan. Bagaimana saudara mempertahankan atau menjaga sudut pandang saudara di tengah kehidupan dalam sudut pandangnya Tuhan. Kalau Anda melihat gambar ilustrasi berikut, saudara Anda bisa melihat ada dua gambar yang Anda bisa lihat. Mungkin saya tidak tahu ada berapa banyak yang Anda melihat gambar ini adalah burung yang sedang membuka sayapnya. Ada juga mungkin di antara saudara yang melihatnya bukan burung, tapi tanda tanya. Nah, saudara, menarik bukan? Saudara, dalam satu gambar Anda bisa menarik dua sudut pandang, bisa melihat dari dua sudut pandang. Oleh karena itu dalam kejadian-kejadian kehidupan kita pun bisa melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang saudara secara manusia dan saya sebagai manusia, dan sudut pandangnya Tuhan, perspektifnya Tuhan. Tentu adalah dua hal yang berbeda, saudara. Itulah sebabnya kalau saudara dan saya mau bisa mengalami kemenangan, kita harus menjaga perspektif Tuhan. Masalahnya adalah saudara dan saya adalah manusia yang fana, manusia yang tidak kekal. Dan manusia yang fana mempunyai keterbatasan dalam sudut pandangnya. Kita tidak mempunyai kedalaman, kita tidak punya unsur kekekalan, saudara. Kita lupa kadang-kadang dalam kekekalan itu. Padahal kita harus melihat kedalaman Tuhan dan kekekalannya Tuhan. Kalau Anda membaca dalam Efesus 3 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata bahwa aku berdoa, Rasul Paulus menulis bahwa supaya kamu, katanya, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Kita tahu saudara, panjang, lebar, dan tinggi. Tentunya itu adalah ruang. Sebuah ukuran ruang ditentukan oleh panjang, lebar, dan tinggi. Dan manusia tinggal dalam sebuah ruang. Jadi manusia punya keterbatasan dalam 3 dimensi. Tapi Tuhan berkata dia adalah kasihnya ini punya kedalaman. Artinya dia masuk sampai kedalaman hati manusia yang tidak bisa disentuh oleh ruang dimensi manusia. Hanya Tuhan yang bisa masuk ke dalam itu. Nah, itu sebabnya kenapa kedalaman Tuhan seringkali tidak bisa kita lihat kalau kita tidak menjaga perspektif Tuhan dalam hidup ini. Demikian pula saudara kalau Anda membaca dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat yang ke-11, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, manusia sering mengutip ayat ini tentunya, saudara, kita orang Kristen. Tapi kalau kita membaca selanjutnya, dia berkata bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Penting saudara kata kekekalan ini. Saudara, manusia tidak dapat menyelami, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena unsur kekekalan ini kita tidak membangunnya, tidak membiarkan kekekalan ini terus ada dalam hidup kita supaya kita bisa melihat dalam dimensinya Tuhan, perspektifnya Tuhan, dalam dan kekal itu, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau ajak saudara, kalau demikian saudara dan saya perlu punya keselarasan dengan sudut pandang Tuhan. Saudara dan saya harus punya sudut pandang Tuhan. Selaras. Coba katakan sama-sama saya selaras. Ya, ketika Anda selaras dengan Tuhan, maka reaksi-reaksi saudara, respon saudara, pemahaman saudara dalam menjalani kehidupan ini akan sesuai dengan Tuhan. Dan itu yang membawa saudara dan saya bisa mengalami kemenangan tentunya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, masalahnya ada di sini. Saya melihat masalahnya di sini. Karena kita nggak kekal, kita tidak sempurna, tidak seperti Tuhan yang sempurna. Kita cuma tahu sebagian
Ya, coba katakan sebagian. Ya, kita cuma hanya tahu sebagian dari kehidupan ini. Karena memang ada firman yang berkata begini. Dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-9, Alkitab berkata begini. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Jadi saudara punya pengetahuan sehebat apapun manusia. Kemajuan teknologi ilmu pengetahuan yang sehebat apapun itu tidak lengkap. Karena memang nggak sempurna saudara. Bahkan nubuat kita tidak sempurna. Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam New King James Version, di sana dikatakan bahwa for we know in part. Kata in part ini penting, sebagian. And we prophesy in part. Kita cuma bisa ngerti sebagian. Nah karena kita ngertinya cuma sebagian, kita nggak bisa mengasumsikan kita tahu semua kalau begitu. Kita nggak bisa mengasumsikan saya sudah ngerti semua kalau begitu. Nggak bisa, kita butuh pertolongan Tuhan. Nah itu sebabnya bagaimana kita bisa menjaga hidup ini untuk bisa punya perspektif Tuhan. Ini penting. Satu ayat lagi saya mau ajak saudara untuk melihat. Dalam Ulangan 29 ayat 29. Apa kata Alkitab? Alkitab berkata bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai kapan? Selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi Ulangan 29 Tuhan sedang mengatakan bahwa yang tersembunyi itu milik Tuhan. Jadi hanya Dia yang tahu segala-galanya. Sedangkan manusia keterbatasan. Itu yang saya maksud. Jadi manusia hanya di bagian in part. Kita dibagi sebagian saja dari Tuhan untuk bisa tahu buat kita dan keturunan-keturunan kita selanjutnya. Tetapi segala sesuatu tetap milik Tuhan. Oleh karena itu saudara, karena kita bersifatnya sebagian taunya, kita terbatas, maka itu kita memerlukan iman kepada Tuhan. Kita butuh iman untuk bertindak dalam segala keterbatasan kita. Dibutuhkan iman sehingga dengan demikian perspektif Tuhan bisa terus kita jaga dan kita miliki dalam kehidupan ini. Karena kita punya keterbatasan, makanya kita butuh iman. Nah, manusia seringkali bergeser perspektifnya dari waktu ke waktu karena tidak konsisten dalam menjalani kehidupan ini dengan imannya kepada Tuhan. Karena imannya bergeser, perspektifnya ikut bergeser, saudara. Padahal firman Tuhan berkata dalam Roma 1 ayat 17 berkata begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Kata bertolak dari iman berarti dimulainya dari iman. Perjalanan kekristenan saudara dan saya dimulainya harus dari iman. Iman percaya kepada Tuhan secara pribadi dan memimpin kepada iman. Jadi dari satu iman kepada iman berikutnya. Jadi Tuhan berkata dimulai dengan iman lalu kita berjalan dipimpin Tuhan kepada iman berikutnya. Level iman berikutnya. Seperti ada tertulis katanya orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan baru akan bisa mengalami hidup dari Tuhan oleh imannya. Itu sebabnya bagaimana saudara bisa melihat perspektif Tuhan dibutuhkan iman saudara dan iman saya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sendiri juga berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Jadi iman itu perlu dijaga, ya. Jangan biarkan iman kita bergeser sampai perspektif kita bergeser. Nah, ada contoh-contoh yang menarik untuk Anda simak baik-baik. Bagaimana kita bisa melihat iman berperan sekali dalam menjaga perspektif kita dengan Tuhan, ya. Abraham misalnya. Saudara, ketika dia belum punya anak dalam usia yang sudah lanjut, saudara, keadaan yang tidak mungkin punya anak, tapi dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang membuat dia tetap menjaga perspektifnya sama Tuhan. Karena dia tetap percaya. Itu sebabnya iman, unsur iman dalam menjaga perspektif saudara dan saya dalam menjalani kehidupan. Perspektif Tuhan tentunya yang saya maksud, sudut pandang Tuhan tentunya yang saya maksud. Nah, salah satu yang membuat kita bisa mempertahankan dan terus berjalan dalam sudut pandang Tuhan, lihat segala sesuatu dalam sudut pandang Tuhan, itu adalah iman saudara. Tetap percaya dalam keterbatasan. Walaupun kita belum melihat, kita tetap percaya. Abraham tetap percaya, walaupun dia belum melihat, dia belum mengalami anaknya yang banyak. Saudara, itu sebabnya kenapa Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya, karena waktu di dalam kemahnya, dia sendiri merasa, mana anak Tuhan? Mana anaknya Tuhan? Sampai Tuhan harus bawa dia keluar untuk melihat bintang. Kalau bisa kata Tuhan, kamu hitung enggak bintang? Bisa enggak? Dan ternyata dia enggak bisa. Dan dia punya sudut pandang dari Tuhan dan dia percaya. Iman itu penting saudara.
Bagaimana Musa di tengah-tengah keadaan yang sangat kejepit, sementara bangsa Israel berteriak-teriak dan mengatakan, kan kami udah bilang, jangan bawa kami ke sini. Kami waktu ada di Mesir kan lebih enak. Sudah kami bilang. Dan di depan Laut Kolsom, di belakang bangsa Mesir. Gimana nggak ketakutan bangsa Israel? Tetapi Musa tetap mempertahankan perspektifnya. Tuhan dia bilang, jangan takut. Lihat keselamatan dari Tuhan hari ini. Apakah dia sudah tahu keselamatan Tuhan dari mana? Belum. Tapi iman dia, saudara, kepada Tuhan, itu yang membuat dia tetap melihat. Ada Laut Kolsom boleh terjadi, ada bangsa Mesir boleh terjadi, dia boleh lihat keadaan itu, tapi dia tetap menjaga perspektifnya karena imannya. Itu sebabnya lihat keselamatan dari Tuhan. Pertanyaannya saya ingatkan sekali lagi, dia belum pernah melihat Laut Kolsom terbelah sebelumnya. Belum pernah. Tapi imannya lah yang mau mengatakan bahwa tetap berjaga di dalam perspektif Tuhan. Nah, saudara, sama halnya dengan Ayub. Saya melihat Ayub juga tetap dengan imannya percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasinya, menjaga perspektifnya, sehingga dia tidak berdosa dengan lidah dan bibirnya, kata Tuhan. Karena dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pergi. Artinya apa? Dia bukan cuma mau menerima yang baik dari Tuhan, yang buruk sekalipun kalau terjadi, dia tetap percaya pada Tuhan. Bahkan kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, ada satu ayat di kitab Ayub berkata, though he slay me, sekalipun dia membunuh aku tetap percaya. Wow. Nah, itu sebabnya kenapa perspektif saudara, sudut pandang saudara dalam menjalani hidup, apapun keadaan saudara, mau lagi kaya, mau lagi miskin, mau lagi susah, mau lagi senang, mau lagi sakit, mau lagi sehat, dalam apapun, menjaga sudut pandang Tuhan, Anda butuh berjalan dengan iman. Karena kekristenan dimulai dari iman. Itu baik, perlu kita perhatikan baik-baik, saudara. Bukankah Yusuf juga sama? Sama, saudara. Saudara, bagaimana seorang Yusuf, saudara, ketika ada di dalam sumur, ketika dia ada di rumah Potifar, ketika dia ada di dalam penjara, dia tetap menjaga perspektifnya dengan apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu situasi saudara, saya tidak tahu apa yang Anda sedang alami hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa iman saudara yang kepada Tuhan, kepada pribadi Tuhan, itu penting, saudara. Sangat-sangat penting. Ishak misalnya lagi, saya akan kasih beberapa Anda contoh, supaya saudara melihat nanti mungkin saya akan coba memberi kesaksian dari diri saya sendiri. Nah saudara, bagaimana kalau Anda melihat Ishak? Ishak ketika mengalami kelaparan, di tengah kelaparan saudara, dia justru dalam keadaan kelaparan, dia mau pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir kamu. Tinggal di sini, di Gerar, aku akan memberkati engkau. Di tengah-tengah kelaparan, saudara, apa yang dia lakukan? Dia menabur. Kok berani menabur di tengah-tengah kelaparan? Karena dia tetap percaya kalau Tuhan bisa memberi dia tuayan di tengah kelaparan, karena dia percaya kepada Tuhan. Iman saudara, iman saya, di tengah kondisi apapun, akan menjaga perspektifmu, akan menjaga perspektif saya, sudut pandang saya, melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Ini penting, saudara. Dan itulah kunci kemenangan saudara dan saya dalam menjalani kehidupan. Bukan cuma kemenangan loh, tapi breakthrough after breakthrough, terobosan demi terobosan. Amin. Nah, saudara, begitu juga saudara dengan Petrus. Saudara lihat, saudara, bagaimana Petrus malam-malaman nangkep ikan nggak dapat ikan. Dia sudah kerja keras, saudara, nggak dapat ikan. Tetapi dia bilang ketika Yesus mengajar pagi itu, dia khotbah, dia ngajar, dan Tuhan menyuruh dia menolakkan perahunya ke tempat yang dalam dan tebarkan jala. Dia bilang, semalam-malaman kami nangkap ikan tidak dapat apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, imannya, dia dengar firman itu, imannya muncul karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala. Itu sebabnya sudut pandang Tuhan di tengah-tengah kondisi apapun, di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah kehidupan dalam pengambilan keputusan, iman saudara sangat menentukan dalam menjaga perspektif Tuhan dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Nah, saya akan coba memberi kesaksian bahwa dalam kehidupan saya, saudara, saya di tahun 2000-an, 2001, 2002, saya memulai sebuah sekolah pelatihan untuk hamba-hamba Tuhan, namanya Sekolah Pelatihan SMART atau School of Ministry and Apostolic Resources Training Center sampai dengan hari ini. Saudara, SMART atau dalam bahasa Indonesianya kadang saya sebut Sekolah Pelatihan Apostolik. Nah saudara,
Ketika saya mau memulai, Tuhan gerakkan di hati saya untuk memulai. Namun saudara, saya enggak tahu mau pakai tempat di mana, siapa pesertanya, belum tahu saudara. Siapa yang akan bantu saya belum tahu. Tapi saya menjaga sudut pandang Tuhan. Kalau Tuhan yang mau, pasti Tuhan akan menyediakan. Dan menarik saudara, ketika saya mau mulai, ada orang yang datang bilang mau bantulah. Kemudian ada orang bisa memperkenalkan saya dengan seseorang yang punya ruangan cukup baik untuk dipakai. Dan ketika saya memulai, saudara, memberikan pemberitahuan akan adanya modul pelatihan, belum ada yang daftar. Sampai di hari H baru orang bermunculan. Nah, kenapa? Karena ada iman. Iman itu yang menjaga perspektif saudara. Karena ketika iman muncul, Anda bisa percaya pada Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa itu yang akan mengarahkan dan membuat Anda tetap bisa dalam sudut pandang Tuhan. Anak saya yang ketiga pernah suatu ketika sakit. Sakit sampai dia nggak bisa berdiri loh saudara. Karena mulai dari pinggang ke bawah kakinya ini biru. Nggak bisa berdiri. Jangankan jalan, berdiri aja nggak bisa. Nah saudara, sampai harus ke dokter, lalu dikasih obat, dan kemudian justru bergantung sama obat sebenarnya. Sehingga akhirnya dia bisa berdiri, bisa jalan. Sampai satu ketika saya berkata, Tuhan, saya ingin supaya anak saya bisa sembuh. Dan Tuhan berkata bisa dan akan sembuh. Gitu. Nah, ketika saya menjaga iman saya menjaga perspektif saya dari sudut pandang Tuhan ini bisa sembuh. Sementara dari sudut pandang manusia, saya melihat ini penyakit sulit karena bergantung dari obat. Tapi karena saya berjaga dengan iman, saya tetap menjaga perspektif Tuhan, menjaga sudut pandang Tuhan. Dan betul, anak saya sembuh sampai hari ini. Amin. Ya, satu lagi saudara kesaksian dari saya. Suatu ketika, udah cukup lama juga saudara, di tahun 2000-an, saudara, saya ditaruhkan Tuhan di hati saya untuk melayani ke Australia waktu itu. Saya jujur ngomong, saudara, nggak ada orang yang saya kenal di Australia. Tapi Tuhan taruhkan itu. Nah, saudara, iman ini penting. Karena orang yang punya iman, ketika Tuhan taruh kehendak dia, rencana dia, iman itu muncul. Maka kita tidak akan melihat kondisi-kondisi yang kayaknya nggak mungkin. Sudut pandang manusianya akan diarahkan ke Tuhan. Karena iman kita kepada dia. Dan menarik, saudara, dalam suatu acara yang tidak pernah saya rancang sebelumnya, justru ketemu di luar kota Jakarta, di luar pulau Jakarta, di pulau Jawa maksud saya, di luar pulau Jawa. Ketika saya ada dalam satu pelayanan, orang yang tinggal di Australia ada hadir di sana. Dan ngobrol-ngobrol, singkat cerita, saya bisa pelayanan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hari ini Anda masih menjaga sudut pandangmu? Sudut pandang Tuhan, perspektif Tuhan. Saya mengajak saudara gini, kekristenan sekali lagi dimulai dari iman. Jaga imanmu saudara, pelihara imanmu, agar supaya Anda tetap terus ada di dalam perspektif Tuhan. Situasinya boleh berubah, keadaan boleh berubah, apapun yang Anda alami boleh berubah. Tapi jangan biarkan sudut pandangmu berubah. Tetap jaga untuk bisa punya perspektif Tuhan. Dengan apa? Berjalan dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada episode berikutnya. God bless you.